Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas tuntas materi cerita rakyat. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang sering mendengarkan cerita rakyat dari TV, dari buku cerita gitu kan. Tetapi ada banyak loh yang harus kalian ketahui dari cerita rakyat ini. Ingin tahu selengkapnya? Langsung saja kita ke penjelasan. Oke, jadi cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat lampau yang kerap kali diperkenalkan kepada generasi muda atau generasi-generasi berikutnya. Hal tersebut merupakan ciri khas khusus untuk negara yang memiliki aneka ragam budaya dan sejarah seperti yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam cerita rakyat biasanya menceritakan suatu tempat atau asal-muasal tokoh-tokoh yang dimunculkan pada cerita rakyat tersebut. Tokoh cerita rakyat yang disampaikan tersebut bisa dalam bentuk manusia, bisa dalam bentuk binatang, ataupun sesuatu yang gaib lainnya gitu. Isi dari cerita yang sudah ada itu sudah berkembang di tengah masyarakat. Cerita ini juga sudah ada semenjak zaman dahulu. Jadi cerita rakyat ini sudah diwariskan atau disebarluaskan secara lisan melalui mulut ke mulut dan dilakukan secara turun-temurun. Fungsi dari cerita rakyat ini yang pertama sebagai sarana pendidikan, yang kedua sebagai sarana hiburan, dan yang ketiga sebagai pengukuh nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat. Adapun macam-macam cerita rakyat, yang pertama yaitu fabel, di mana fabel ini menceritakan tentang binatang. Jadi tokoh utamanya itu adalah binatang. Kemudian ada legenda. Legenda ini menceritakan tentang asal-usul terciptanya suatu tempat. Misalkan asal-usul terciptanya Candi Borobudur, seperti itu. Kemudian ada mite, di mana mite ini menceritakan tentang dewa-dewi atau hal-hal yang gaib gitu. Dan masyarakat seringkali percaya dengan hal-hal seperti itu. Lalu ada sage, di mana sage ini adalah sebuah cerita rakyat yang mengandung sejarah. Kemudian ada epos, yaitu cerita rakyat yang menceritakan tentang kepahlawanan. Lalu ada cerita jenaka, di mana cerita ini mengandung hal-hal yang humor, yang berbau humor gitu, atau lucu gitu. Kemudian ada paralel, yaitu menceritakan tentang manusia dengan hewan. Kemudian yang terakhir ada parabel, yaitu menceritakan tentang benda mati. Ciri-ciri dari cerita rakyat, yang pertama, cerita ini dapat disampaikan secara lisan. Yang kedua, bisa disampaikan secara turun-temurun. Yang ketiga, tidak diketahui siapa pencetus pertama kali atau yang membuat pertama kali cerita rakyat. Kemudian yang keempat, cerita rakyat ini kaya akan nilai-nilai luhur. Yang kelima, bersifat tradisional. Yang keenam, memiliki banyak versi dan variasi. Dan yang ketujuh, mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Baik, mungkin hanya ini video pembelajaran bahasa Indonesia tentang cerita rakyat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum